Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pembelajaran matematika kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang aljabar, yaitu materi yang ada di bab ketiga di kelas 7 di semester yang pertama ini. Bentuk aljabar yang akan kita bahas yaitu meliputi mengenal bentuk aljabar, operasi pada bentuk aljabar, pemfaktoran pada bentuk aljabar, serta cara menyelesaikan pecahan pada bentuk aljabar. Di poin yang pertama, mengenal bentuk aljabar, meliputi pengertian bentuk aljabar, unsur-unsur pada bentuk aljabar, nilai dari bentuk aljabar, serta KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Poin yang pertama, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Coba perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 5x. Artinya adalah 5 dikali dengan x. Contoh yang kedua, 3a ditambah 7. Artinya adalah bahwa 3 dikalikan dengan a, kemudian ditambah dengan 7. Contoh yang ketiga, 2m kuadrat atau 2m pangkat 2 dikurang dengan 3n. Artinya adalah bahwa 2 dikali dengan m kuadrat, kemudian dikurang dengan 3 yang dikali dengan n. Jadi pernyataan di atas, atau tiga contoh di atas tadi, dapat kita ketahui bahwa x, kemudian a, m, dan n merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Pada suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel atau peubah. Variabel atau peubah yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu objek aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil. Unsur yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Unsur yang ketiga yaitu konstanta. Konstanta adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Oke, example, perhatikan contoh berikut. Diketahui 2x ditambah 5y ditambah dengan 6. Kita akan melihat mana yang merupakan variabel, kemudian koefisien, serta mana yang merupakan konstanta. Dari 2x ditambah 5y ditambah 6, maka yang pertama variabelnya adalah x dan y. Ingat bahwa variabel adalah simbol yang mewakili suatu bilangan pada bentuk aljabar yang memang belum diketahui nilainya, maka variabelnya berupa huruf abjad, yaitu x dan y. Kemudian yang kedua koefisien. Koefisiennya ada 2 tentunya. Kenapa? Karena variabelnya ada 2, maka koefisiennya ada 2. Karena koefisien adalah bilangan yang menyertai variabel. Maka koefisien dari x yaitu 2 dan koefisien dari y yaitu 5. Yang ketiga, konstanta. Konstanta adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Artinya ketika ada bilangan yang berdiri sendiri tanpa disertai oleh variabel, itulah konstanta. Maka konstantanya adalah 6. Unsur yang keempat yaitu suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ada 2 jenis suku dalam bentuk aljabar. Yang pertama yaitu suku yang sejenis.
yaitu suku yang memiliki variabel sama. Example, perhatikan contohnya. 3P dan min 2P adalah suku yang sejenis. Artinya bahwa baik 3 maupun min 2 sama-sama bervariabel P, sehingga dikatakan suku yang sejenis. Walaupun nilai koefisiennya berbeda, 3 dan min 2, tetapi diikuti oleh variabel yang sama, maka dikatakan sebagai suku yang sejenis. Suku yang kedua yaitu suku yang tidak sejenis. Jelas ini lawannya, yaitu suku yang memiliki variabel tidak sama. Artinya variabel yang mengikuti tidak sama, maka tidak bisa dikatakan sebagai suku yang sejenis. Perhatikan contohnya, min 2B ditambah 5C bukan merupakan suku yang sejenis. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa min 2 bervariabel B dan 5 bervariabel C, sehingga bukan merupakan suku yang sejenis. Contoh yang kedua, 4D dan 2D kuadrat atau 2D pangkat 2. Ini juga bukan merupakan suku yang sejenis. Walaupun bervariabel sama, yaitu D, tetapi memiliki pangkat yang berbeda. 4 bervariabel D dan 2 bervariabel D pangkat 2. Maka hal seperti ini juga bukan merupakan suku yang sejenis. Poin yang ketiga, nilai dari bentuk aljabar. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabel-variabelnya diketahui. Oke, example, perhatikan contoh berikut. Diberikan bentuk aljabar 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Bentuk aljabar tersebut mempunyai dua variabel, yaitu x dan y. Variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Misalkan diketahui nilai variabel x yaitu 2 dan nilai dari variabel y yaitu 1, maka akan diperoleh nilai sebagai berikut. 3x kuadrat dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Maka kita akan memasukkan nilai dari variabel x dan y ke dalam bentuk aljabar yang diketahui. Perhatikan, 3x kuadrat, nilai x-nya adalah 2, sehingga 3 dikali 2 dikuadratkan, atau 3x pangkat 2, x-nya kita rubah menjadi 2 atau kita ganti menjadi 2, 3 dikali 2 dipangkatkan 2, dikurang x, x-nya adalah 2, maka dikurang 2, kemudian ditambah 5y, nilai dari variabel y adalah 1, maka y kita ganti dengan 1, 5 dikali 1, kemudian ditambah dengan 4. 3 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 nya 4, maka 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, kemudian dikurang 2, ditambah 5 dikali 1, 5, ditambah 4. 12 dikurang 2, yaitu 10, 10 ditambah 5, 15, 15 ditambah 4 adalah 19, sehingga hasilnya adalah 19. Nilai daripada 3x kuadrat dikurang x, ditambah 5y ditambah 4, dengan nilai variabel x-nya adalah 2 dan y-nya adalah 1 adalah 19. Poin yang keempat yaitu FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Dua bentuk aljabar suku tunggal dapat dicari kelipatan persekutuan terkecil KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya. Secara umum, mencari KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar sama dengan ketika kita mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Langkah yang pertama ditentukan melalui faktorisasi prima dari bentuk aljabar tersebut. Kemudian ditentukan nilai KPK dan FPB-nya. KPK merupakan hasil kali dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Sedangkan FPB merupakan hasil dari faktor yang sama dan berpangkat rendah. Oke, example,
KPK dan FPB dari 4AB pangkat 2C dan 5ABC pangkat 2 adalah, yang pertama kita lihat dari 4AB pangkat 2C, maka kita faktorisasi primanya, yaitu 4 berasal dari 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2, kemudian dikali A dikali B pangkat 2 dikali C. Kemudian dari bentuk 5ABC pangkat 2 kita peroleh faktorisasinya, yaitu 5 dikali A dikali B dan dikali C pangkat 2. Dari sini kita bisa menentukan bahwa KPK-nya adalah, KPK merupakan hasil dari faktor yang berbeda dan berpangkat tinggi. Faktor yang berbeda berarti 2 pangkat 2, kemudian 5, kemudian A, kemudian B pangkat 2, dan C pangkat 2. Ingat, berpangkat tinggi. Maka diperoleh KPK-nya adalah 20 AB kuadrat C kuadrat. Sedangkan FPB-nya adalah merupakan hasil kali dari faktor yang sama atau berpangkat rendah. Faktor yang sama dan berpangkat rendah, maka A, kemudian B, dan C. Itu dia menentukan FPB dan KPK dari bentuk aljabar. Yang berikutnya adalah contoh soal. Jika P adalah 3 dan Q adalah min 2 serta R adalah min 1, hitunglah nilai bentuk aljabar berikut. Yang pertama, nilai dari 2P pangkat 2Q adalah berapa? Yang kedua, 5P dikurang Q kuadrat R berapa? Dan yang ketiga, 3PR dikurang PQR ditambah 4R kuadrat dikurang 5 itu berapa nilainya? Baik, jawabannya kita bahas. Diketahui dari soal bahwa nilai P-nya adalah 3, Q-nya adalah min 2, dan R-nya adalah min 1. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. 2P pangkat 2Q, maka kita akan mengganti nilai daripada variabelnya. 2P kuadrat Q, P dan Q-nya kita ganti, nilai P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah min 2, maka 2 dikali P kuadrat dikali Q. 2 dikali P-nya adalah 3, maka 3 kuadrat dikali Q. Q-nya adalah min 2, sehingga 2 dikali 3 kuadrat dikali min 2. Oke, 2 tetap, 3 dikuadratkan adalah 9 dikali min 2. 2 dikali 9 adalah 18 dikali min 2, maka hasilnya adalah min 36. Contoh yang kedua. 5P dikurang Q kuadrat R sama dengan 5 dikali dengan P, kemudian dikurang Q kuadrat dikali dengan R. 5 dikali dengan P, nilai P-nya adalah 3, maka 5 dikali 3 dikurang Q kuadrat, nilai dari Q adalah min 2, maka min 2 dikuadratkan dikali R-nya adalah min 1. 5 dikali 3 yaitu 15, kemudian dikurang min 2 kuadrat, min 2 dikuadratkan, maka 4 dikali min 1. 15 tetap, min 4 dikali min 1, min dikali min hasilnya adalah plus 4. 15 ditambah 4 yaitu hasilnya adalah 19. Yang ketiga, 3PR dikurang PQR ditambah 4R kuadrat dikurang 5. Oke, perhatikan penulisannya terlebih dahulu bahwa 3 dikali P dikali dengan R, kemudian dikurang P dikali dengan Q dikali dengan R, kemudian ditambah 4 dikali R kuadrat, dan dikurang dengan 5. Kita masukkan nilai daripada variabelnya. P-nya adalah 3, Q-nya min 2, dan R-nya min 1. 3 dikali P-nya adalah 3, dikali R-nya min 1, dikurang P, 3 dikali Q min 2,
dan R min 1 ditambah 4 dikali R kuadrat, R nya adalah min 1 dikuadratkan dikurang dengan 5. 3 dikali 3 9, 9 dikali min 1 dikurang 3 dikali min 2, 3 dikali min 2 adalah min 6 dikali min 1 ditambah 4 dikali min 1 dikuadratkan, min 1 dikuadratkan hasilnya adalah plus 1, maka 4 dikali 1 4 kurang 5. 9 dikali min 1 adalah min 9, min 6 dikali min 1 adalah 6 dikurang 6, kemudian 4 dikurang 5 adalah min 1, min 9, min 6, kemudian min 1, sehingga hasilnya kita peroleh adalah min 16. Demikian tadi materi terkait bentuk aljabar. Semoga bermanfaat dan tentunya menjadi pemahaman untuk anak-anakku sekalian. Pak Guru cukupkan dengan mengucapkan billahi bisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.